Saudara, jumpa lagi dengan channel Kak Sugiarto. Kita meneruskan pelajaran kita tentang tokoh Alkitab yang bukan nabi dan bukan rasul. Kali ini kita akan belajar dari satu perempuan yang istimewa. Keistimewaannya karena dia bukan orang Israel, namun kemudian namanya diabadikan sebagai nama kitab. Keunikannya juga, kemudian orang ini menjadi nenek seorang raja terbesar di Israel, yakni nenek Raja Daud. Lebih dari itu semua, kemudian perempuan asing ini menjadi nenek moyang Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Siapakah perempuan itu? Simak terus video ini. Saudara, kita mulai belajar kita, yaitu mempelajari sosok perempuan pekerja keras dan cinta Tuhan yang namanya diabadikan menjadi nama kitab. Siapakah perempuan itu? Perempuan itu adalah Rut. Yang pertama, kita pelajari siapakah Rut itu. Pada saat peristiwa kelaparan di Israel, ada satu keluarga, yakni Elimelek dan Naomi, serta kedua anaknya pergi ke daerah Moab. Namun diceritakan Elimelek kemudian meninggal di Moab. Di Moab, anak-anak Naomi menikah dengan perempuan-perempuan Moab. Mahlon menikah dengan Orpa, Kilion menikah dengan Rut. Pernikahan anak-anak Naomi sepertinya tidak berlangsung lama, mungkin 10 tahun. Dan belum memiliki keturunan ketika anak-anak Naomi meninggal dunia. Jadi Rut ini adalah orang Moab yang menikah dengan anak kedua Naomi, yaitu Kilion. Tidak dijelaskan siapa orang tua Rut dan tinggal di mana orang tuanya Rut. Mungkin karena dianggap kurang penting maka tidak disebutkan. Yang kedua, kita mempelajari tentang cinta Rut kepada Tuhan. Dari dua menantu Naomi yang kemudian memutuskan untuk tetap ikut Naomi adalah Rut. Orpa tetap tinggal di Moab dan putus hubungan dengan Naomi. Tindakan Orpa pulang ke rumah orang tuanya sangat wajar. Ia taat pada perintah Naomi. Namun yang dilakukan Rut melampaui itu, karena Rut melihat dengan kacamata iman, yang memandang bukan kepada situasi saat itu yang sedang mereka alami, yaitu situasi tak berpengharapan, seperti juga yang dilihat oleh Naomi. Mari kita baca ayat 16 dan 17. Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Keputusan Rut ini mempunyai makna yang luar biasa. Yang pertama, keputusan Rut tidak mau pulang ke orang tuanya. Rut memilih mengikut Naomi sampai mati. Ya, bisa juga berarti Rut ingin menolong dan bertanggung jawab kepada mertuanya yang sudah tua. Kedua, keputusan Rut meninggalkan bangsanya sekaligus Allahnya dan memilih mengikuti bangsa Naomi serta Allahnya Naomi, yaitu Yahweh. Ini luar biasa. Rut dengan tegas berkata, bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Ini adalah wujud kepercayaan dan kecintaan Rut kepada Allahnya Naomi. Yang ketiga, kita belajar Rut adalah pekerja yang ulet dan tekun. Kita bisa lihat di pasal 2 ayat 1 sampai 7. Kita melihat bagaimana Rut dengan tekun mengambil atau memungut jelai di belakang-belakang penyabit. Menarik sekali adalah kesan dari bujang Boas yang menilai Rut. Bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit
itu menjawab demikian kepada Boas. Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Jadi saudara, setelah berada di Israel, Rutlah yang memenuhi kebutuhan bagi dia sendiri dan mertuanya. Salah satu caranya adalah dengan memungut bulir jelai atau leles bahasa Jawanya. Seperti kalau panen padi di belakang saya ini, ada orang yang ngambil dan ada yang leles. Dia bekerja keras dari pagi sampai petang. Luar biasa sekali. Ini adalah keuletan dari Rut yang bekerja untuk dirinya dan orang tuanya. Dengan giatnya, Rut kemudian mendapat perhatian yang hebat dari Boas. Mulai dari memberikan izin, kemudian memberi perlindungan khusus, sampai memberi makan roti dan memberi kesempatan juga makan roti bersama karyawan yang lain. Bahkan juga dibawain roti untuk bawa pulang untuk mertuanya. Boas sangat mengagumi Rut. Begitu pula sebaliknya, Rut pun mengagumi kebaikan hati dari Boas. Yang keempat, Rut menjadi nenek dari Raja Daud dan Yesus Kristus. Saudara, singkat cerita, Rut kemudian menikah dengan Boas. Pasal 4 ayat 13. Sesuai kebiasaan atau peraturan yang berlaku di Israel pada waktu itu, mereka menikah. Dan dari pernikahan mereka lahirlah Obed. Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan Daud. Pasal 4 ayat 18 sampai 22. Jadi Rut dan Boas adalah kakek nenek buyut Daud. Kemudian Yesus Kristus. Saudara bisa baca silsilah Yesus Kristus di Matius dan di Lukas. Ini luar biasa sekali. Ini perkenanan. Ini adalah hak istimewa dari Tuhan kepada Rut. Saudara, pelajaran apa yang kita bisa ambil untuk kita hari ini? Yang pertama, menurut saya, Tuhan mengasihi semua bangsa. Rut adalah orang Moab, tapi Tuhan perkenan dia memperoleh keselamatan dan diperkenan melahirkan nenek buyut Daud dan nenek moyang Yesus Kristus untuk mendatangkan keselamatan bagi dunia ini. Yang kedua adalah Rut yang cinta Tuhan juga mencintai pekerjaan. Dia cinta Tuhan tapi juga bekerja keras. Dia menerapkan nilai-nilai firman Tuhan di setiap pekerjaan. Saudara-saudara, mari kita meneladani Rut dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa orang yang cinta Tuhan harusnya juga mencintai pekerjaannya dengan tekun, dengan bekerja lebih keras lagi. Demikian pelajaran kita kali ini. Silahkan memberi komentar atau pertanyaan dan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Tuhan memberkati kita.